Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabatku, apa kabar? Semoga semua bahagia, sehat dimanapun Anda berada. Sahabat, kita tetap olahraga. Hari ini selingannya kita main tenis. Biasanya kita boxing, tapi hari ini kita tenis. Sahabat, saya main bola sama ini raket. Ini saya ibaratkan kalau raket ini adalah orang tua, kalau bola ini anak kita. Sahabatku, kalau kita mendidik anak-anak kita, kadang kita harus keras, kadang kita juga harus pelan. Jadi kalau bola ini kita pukul sekeras-kerasnya bisa juga pecah dan bisa juga akan terbang tidak terarah. Maka dari itu sahabat, kalau kita mengajari anak-anak kita, kita kadang juga harus keras, tapi kadang juga harus kita agak pelan atau mungkin agak rendah. Kadang kita lepaskan, kadang kita juga tarik. Jadi tarik ulur bahasanya sahabatku. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai orang tua, kalau kita strength terus juga sama anak-anak kita juga tidak nyaman, dan kita pun juga akan stres sendiri. Ibaratnya sebuah raket ini, karena saya memukulnya dengan sekeras-kerasnya, akhirnya raket ini putus. Nah, ini sekarang putus. Sahabat, kalau kita sebagai orang tua terlalu keras juga, otoriternya yang berlebihan, ya boleh kita disiplin tapi bukan otoriter. Beda antara disiplin dan otoriter, juga akan putus kita. Jadi kalau anak kita kerasin, bukannya malah nurut, akhirnya akan berontak dan kita sendiri yang stres. Ibaratnya kita akan putus pikiran kita, hati kita, dan setelah kita akan stres sendiri ya, akhirnya rusak dan tubuh kita sendiri akan rusak karena stres. Ibaratnya sebuah raket ini. Sahabatku, sekali lagi kalau kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita perlu disiplin, bukan keras tapi disiplin. Dan yang paling penting sahabatku, jadikan anak-anak kita sukses dalam beragama. Tidak terlalu penting sukses untuk masalah duniawinya, sebenarnya juga penting tapi tidak terlalu penting sahabatku, karena banyak anak-anak kita, orang tua kita mendidik anak-anak kita untuk jadi orang hebat, orang kaya, orang melimpah harta, terus pendidikannya setinggi-tingginya dan jadi pejabat. Kalau saya tidak, saya balik. Kalau saya yang penting anak-anak saya agamanya kuat, ya akidahnya baik, dan cara mengamalkan keagamanya tepat waktu. Saya cukup alhamdulillah. Dan bagian ekonomi dan bagian kesejahteraan biarlah mengikut, itu biar diatur Allah aja. Yang penting kejar akhiratnya, biarlah dunia nanti Allah akan memberikan. Dan semua anak-anak saya, dan saya didik dengan keras dan disiplin mengenai agama. Lebih baik anak-anak saya tidak ada daripada ada tidak beragama. Lebih baik anak saya sudah dipanggil Tuhan lebih awal daripada di dunia tidak menjalankan agama, akhirnya nanti jadi siksaan anak-anak saya dan juga bagi orang tua. Maka dari itu saya doa saya kepada anak-anak saya, yang penting anak saya agamanya baik, ibadahnya baik, akidahnya baik, menghargai orang lain, menghormati orang tuanya. Bagi saya sudah cukup luar biasa, dan alhamdulillah saya jalankan, dan keluarga saya pelan-pelan mulai mengeterapkan itu. Sahabatku, mari kita anak-anak kita bikin sukses. Kita bikin anak kita sukses tentang akhirat atau tentang agama, tentunya dengan contoh dari orang tua sendiri. Kalau anak-anak kita suruh ngaji, suruh sholat rajin, kalau orang tuanya males-malesan, suka meninggalkan, tidak ngaji, waktunya sholat hanya ngerokok, nonton TV, atau ibunya hanya nonton sinetron, bagaimana anak-anak kita baik? Walaupun dia belajar, tapi nggak akan sampai hati. Sahabatku, mulai sekarang mari kita belajar, atau kita belajar diri untuk menjadi contoh anak-anak kita. Paling tidak kita melakukan kebaikan dalam hal agama. Kita harus belajar. Sahabat, saya tidak pernah lelah untuk belajar. Saya selalu belajar, dan saya banyak beasiswa tentang keagamaan saya jalanin. Saya sekolah umum cukup banyak. Saya banyak kampus yang saya sekolahin, dan banyak jurusan yang saya pelajari. Apakah saya pengen jadi pejabat? Tidak sahabat. Saya yang penting punya ilmu itu untuk diri saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Syukur-syukur untuk manfaat untuk orang lain. Jadi saya belajar tidak ada henti-hentinya. Saya juga pernah menamatkan di Kodi, jurusan dakwah. Saya juga pernah menamatkan di kampusnya NU, jurusan dakwah juga. Tapi apakah saya harus jadi mubalik? Apakah saya harus jadi penceramah? Tidak sahabat. Untuk membenahi diri saya, membenahi keluarga saya, membenahi lingkungan teman-teman saya, untuk lebih baik dan lebih baik. Karena memang hidup ini harus belajar untuk lebih baik. Sahabatku, terima kasih sejenis motivasi ini. Kenapa motivasi saya selalu buru-buru? Karena waktu kita cuma pendek sahabat, 5-6 menit, aturannya di TV begitu. Sekian sahabatku, yang benarnya milik Allah mutlak, yang salah dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyesali masa lalu, syukuri saat ini, masa depan kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan berkumpul atau di tempat-tempat kerumunan. Tetap olahraga, tetap semangat. Salam.